Halo teman-teman Adam TV, saya sedang berada di Lumina Sengkawang ya. Di sini kami sedang meliput lumbung pengganti nutrisi berbahaya. Di sini kita bisa lihat ada sawah padi ya. Tapi di sini kita mau meliput yang di sana, yaitu lumbung pengganti nutrisi berbahaya. Teman-teman sudah pada penasaran kan bagaimana Lumina itu? Langsung saja kita ke sana. Pagi Pak. Selamat pagi. Apa itu Lumina Pak? Lumina itu panjangan dari lumbung pengganti nutrisi berbahaya. Tujuan Lumina itu mencari solusi ya, mencari solusi makanan maupun minuman yang sudah terkontaminasi oleh sistem pengolahan yang ada. Salah satu contohnya kita beralih seperti nasi. Kenapa kita mencari solusi selain nasi? Yaitu kita salah satunya pengganti dari nasi itu banyak sebenarnya itu, seperti jali-jali ya. Kita ngambil karboknya itu dari jali-jali, bisa dari singkong, bisa juga dari talas, bisa juga dari kentang. Cuman kelebihan kekurangan salah satu nasi atau padi itu adalah dia menyerap arsenik ya, yang ada dalam tanah. Kemudian sisi yang lain juga kandungan glukosa tinggi yang ada dalam nasi itu, terutama nanti bagi orang yang punya keluhan apa. Nah, kelebihan dari jali-jali itu dia tidak menyerap arsen, cuman kelemahannya itu hanya dia mengandung gluten ya, Gluten ya, lemak yang agak lambat dicerna. Itu aja sebenarnya. Sekarang komoditas yang sedang dijajaki apa Pak di Lumina ini? Nah, ini rencana yang mau kita olah, kita tanam ini adalah rencana pepaya yang ditebang sari dengan kelapa. Sebenarnya kelapa ini sudah ada sebelumnya ya. Jadi kita membeli tanah ini, pohon kelapanya sudah ada. Nah, supaya lebih meningkatkan hasil dari lahan yang ada, sebelum kelapa ini tinggi, kita dicoba tebang sari dengan pepaya. Sejauh ini kendala apa yang sudah pernah dialami itu? Oh, kendala sih sebenarnya banyak. Saya kira setiap apapun usaha yang dilakukan itu kendala pasti ada. Yang kita alami salah satunya baik teknis maupun non teknis nanti di lapangan. Ini seperti kita ada kendala di pengadaan bibit ya, bibit jali-jali. Ini agak susah juga karena kenapa ini kita agak susah, karena satu sisi kita tanaman ini bagi kita baru ya, baru sehingga kita belum tahu ini pengadaannya bagaimana, jenis bibitnya yang maksudnya baik yang unggul gitu ya. Ini salah satunya pengadaan bibit adalah non teknisnya misalkan ya teknis misalkan seperti hama, penyakit, pengendalian itu pasti ada ya, di lapangan itu pasti ada. Seperti tikus, kendala itu kan. Seperti ini nih, contoh kita nanam ubi jalar, ini belum pernah dipanen nih. Kita berbagi aja dengan tikus, singkong. Makanya ini ubi jalar maupun singkong enggak kita basmi, anggap aja ini refugia ya. Supaya tidak menyerang tanaman pokok lah. Oh ya. Dibiarin aja gitu, enggak dibuang gitu. Sebagai refugia. Seperti non teknisnya nanti seperti pengolahan lahan ya, jenis pengolahan lahan gambut ini ya mungkin kalau berbeda nanti dengan pengolahan lahan seperti di Jawa gitu ya. Ini yang kita pelajari terus
seiring dengan perkembangan. Oke. Rencana jangka pendek dan panjang. Tadi kalau jangka pendek maupun jangka panjang, ya jangka pendeknya seperti tanaman yang untuk pemenuhan kebutuhan kita lah. Seperti padi-padian tadi ya, jali-jali, ganyong, jangka pendek itu tanaman sayuran. Jangka panjangnya mungkin ini tanaman ke arah yang bersifatnya menahun lah, seperti buah-buahan itu. Buah-buahan, perkebunan karet sudah ada juga. Gimana Rohan harapannya ke depannya buat Lumina? Semangat.